Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas TI 4205 dengan NIM 12011842444. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 untuk UAS Statistika Industri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Oke, baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Nah, mulai dari yang pertama yaitu soal yang A, di mana di soal ini kita disuruh menggambar scatter plot. Nah, untuk menggambar scatter plot ini, jadi kita menggabungkan antara sumbu X dengan sumbu Y, maka didapat hasilnya pada layar. Nah, dapat disimpulkan juga dengan menunjukkan hubungan linear antara sumbu X dan sumbu Y yaitu negatif. Lalu kita lanjut ke yang B. Nah, di B ini kita diminta untuk menghitung korelasi sampel antara X dan Y. Sebelumnya di sini sudah diketahui untuk X-nya terdapat angka 27, 44, dan seterusnya. Dan untuk Y-nya 30, 19, 24, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu angka-angkanya ini, kita akan mencari rata-rata dari sumbu X dan Y. Nah, untuk rata-rata X sendiri yaitu didapat 37,37, sedangkan untuk yang Y-nya yaitu 20,87. Nah, selanjutnya kita mencari untuk XI dikurang X rata-rata. Begitu pula dengan yang Y dikurang dengan Y rata-rata. Nah, di sini didapat untuk X-nya yang pertama itu adalah min 10,37 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang Y-nya didapat 9,12 min 1,87 dan seterusnya. Lalu setelah kita dapat X dan Y-nya, kita menggalinya itu dengan rumus X dikurang X rata-rata dikali Y dikurang Y rata-rata. Nah, langsung saja berarti X-nya sudah diketahui, di sini min 10,37 dikali dengan 9,12, maka didapatkan hasilnya min 94,67. Begitu pula dengan seterusnya. Dan ketika ditotal, maka hasilnya ada min 387,625. Nah, lalu selanjutnya setelah kita mencari X dikali dengan Y, kita akan mengkuadratkan masing-masing dari X dan Y-nya. Nah, untuk yang X-nya, X dikurang X rata-rata kuadrat, didapat hasilnya yaitu 107,64 dan seterusnya. Dan ketika ditotalkan, hasilnya ada 791,87. Lalu untuk yang Y dikurang Y rata-rata kuadrat, didapat hasilnya 83,26, 3,51, dan seterusnya. Dan ketika ditotalkan, hasilnya yaitu 286,87. Lalu masuk ke selanjutnya yaitu koefisien korelasi sampel. Nah, di sini rumusnya bisa dilihat di layar. Nah, langsung saja kita masukin angka-angkanya. Angka-angkanya juga sudah tertera pada slide sebelumnya, yaitu untuk sigma X min X rata-rata dikali Y min Y rata-rata, yaitu min 427,62. Lalu untuk yang di bawahnya akar sigma X min X rata-rata kuadrat yaitu 711,87, dan untuk yang di sebelahnya yaitu 286,87. Maka ketika dihitung didapatkan hasilnya yaitu 0,946. Nah, dapat disimpulkan juga apabila N mendekati min 1 menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat pada arah yang negatif. Nah,
Lalu selanjutnya untuk soalan C kita diminta untuk mencari slope B dan intercept A dengan metode last square. Nah, di sini untuk slope B-nya sudah diketahui rumusnya seperti berikut. Nah, untuk angka-angkanya juga sudah ada pada soal nomor 2 bagian B. Nah, langsung saja kita masukkan di mana ada min 427 626 dibagi 711,878 di mana didapatkan hasilnya min 0,0601. Lalu kita lanjut ke interceptnya. Nah, di sini ada rumusnya apa, yaitu Y dikurang B BX di mana angkanya itu 20,875 dikurang min 0,601 dikali 37,375. Maka didapatkan hasilnya 43,337. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan regresi di mana dapat diketahui persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A plus BX sama dengan 43,337 dan ditambah min 0,601X. Lalu kita lanjut ke soal yang D. Di soal D ini kita dicari hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X dan Y yang akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, langkah pertamanya yaitu seperti biasa kita mencari hipotesis nol terlebih dahulu. Nah, di sini didapat hipotesis nolnya yaitu tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari hipotesis 1 atau H1. Nah, H1 ini pasti keterbalikan dari H0, yaitu didapat di sini terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita menghitung uji statistika dengan uji T. Nah, di sini bisa diketahui untuk SXX yaitu rumusnya sama pada slide yang sebelumnya di nomor 2B, yaitu sigma XI dikurang X rata-rata kuadrat. Maka didapatkan hasilnya 711,87. Dan untuk SYY-nya didapat hasilnya 286,87. Nah, sedangkan untuk SXY yaitu sigma pergabungan antara dari SXX dan XYY itu dikali, maka didapat hasilnya untuk SXY itu sigma XI dikurang X rata-rata dikali dengan XI dikurang X rata-rata, maka didapat hasilnya min 47,62. Lalu setelah kita dapat ketiga ini, kita mencari SST atau kuadrat total. Nah, didapat hasilnya 286,87. Lalu untuk SSR atau kuadrat regresi didapat hasilnya 257,00 atau 257 saja. Maaf sebelumnya. Nah, lalu lanjut untuk SSE. Di sini diketahui bahwa rumusnya adalah SST dikurang SSR, yaitu 29,87. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita mencari standar error koefisien regresi atau SB. Nah, yang pertama kita akan mencari S-nya terlebih dahulu. Di sini rumusnya sudah ada, lalu kita masukin saja. Tadi SSE-nya yaitu 29,87 dibagi N-2, di mana N-nya itu adalah 8. Nah, langsung saja dapat hasilnya adalah 2,23. Lalu SB, langsung saja kita masukkan. Untuk S-nya yaitu 2,23 dibagi akar 711,87. Maka didapat hasilnya 0,08. Lalu selanjutnya kita mencari uji statistik T, di mana rumus sudah tertera. Langsung saja kita masukkan. Untuk B-nya yaitu min 0,601 dikurang 0. Lalu dibagi dengan SB-nya. SB-nya yaitu 0,08. Maka didapat hasilnya min 7,15.
Lalu langkah selanjutnya yaitu cari taraf nyatanya pada A sama dengan 0,05 atau 5% dan V-nya yaitu 8 dikurang 2 atau rumusnya itu N-2, maka didapat hasilnya 6 pada pengujian dua sisi. Nah, untuk T-tabelnya sendiri itu kita dapatnya 2,447 sesuai yang di tabel. Nah, pada kriteria ujinya di sini tertera tolak K0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulan yang didapat yaitu pada data sampel, taraf nyata 5% sudah membuktikan bahwa tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.